Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kali ini dalam Suara Gembala saya akan berbagi tentang apa yang selalu kita lakukan sebulan sekali, yaitu perjamuan kudus. Kita akan meneliti salah satu makna dari perjamuan kudus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-16 dan 17. 16 dan 17, dua ayat saudara kita akan lihat ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, ini pertanyaan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kemudian ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, saudaraku, ini berbicara tentang perjamuan kudus yang merupakan salah satu sakramen yang dilakukan oleh gereja Tuhan sejak gereja mula-mula. Karena ini perintah Tuhan. Ya, pada malam sebelum Tuhan diserahkan, kan Tuhan melakukan perjamuan malam itu, ada roti dan anggur, dan kemudian Tuhan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku, kemudian minumlah, ya inilah ada cawan perjanjian baru dan seterusnya. Nanti kita akan lihat saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan di dalam perjamuan kudus tersebut. Nah, tetapi di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus 10 ayat 16 ini, di situ ada cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, itu adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Nah, kalau bicara darah Kristus, itu ya cuman darahnya Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Tidak ada darah yang lain. Darah Yesus itulah yang menebus kita, sehingga kita boleh disucikan dari segala dosa, diampuni dari segala pelanggaran kita diterima oleh Bapa Surgawi karena ada darah tersebut. Ini harus kita pahami, saudaraku. Jadi kita ini dibeli, itu tak emas, tak perak, tapi oleh darah dari Tuhan Yesus yang suci itu. Nah, tapi sekarang kita berbicara tentang roti. Jadi ketika kita minum dari cawan itu, kita sudah ngerti ya saudaraku, bahwa inilah yang menyucikan aku, inilah yang menebus aku, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang roti, saudara, ketika umat Tuhan dalam perjamuan kudus makan roti, biasanya roti terlebih dahulu dimakan, roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudaraku, saya perlu sampaikan bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan atau gereja-gereja lain kebanyakan lakukan, itu sebetulnya tidak dikenal di dalam gereja mula-mula. Dalam gereja abad-abad pertama, kedua, dan seterusnya, itu tidak dikenal model perjamuan kudus seperti yang kita lakukan ini. Yaitu rotinya sudah dibagi-bagi, ada yang betul-betul roti yang dari tidak beragi kemudian dipotong-potong begitu ya, kemudian masing-masing dapat sepotong kecil karena jemaatnya banyak kan begitu. Atau sekarang lebih praktis dengan hosti ya, roti yang terbuat dari tepung pipih itu ya saudaraku, yang tipis itu. Ini nggak dikenal pada zaman Tuhan Yesus atau zaman rasul-rasul. Karena pada waktu itu kalau mereka makan roti itu benar-benar dari satu ban roti gitu saudara ya, satu
roti utuh. Saudara bayangkan roti tawar begitu ya, seperti roti utuh begitu, kemudian masing-masing mengambil dari roti yang satu itu. Nah, lambangnya apa? Di sini dijelaskan. Maknanya itu roti itu adalah satu roti, kemudian yang ikut perjamuan taruh kata 10 orang atau 12 orang begitu, masing-masing mengambil dari roti yang satu itu. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, sekalipun 10 atau 12 orang, adalah satu tubuh. Jadi masing-masing makan dari roti yang adalah tubuh Kristus, supaya dengan iman kita ini menyadari bahwa kita ini disatukan di dalam Kristus. Antar saudara-saudari yang sama-sama makan dan minum dari perjamuan kudus itu. Kalau minum dari cawan itu berarti ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Ya, kita minum berarti kita sama-sama umat tebusan. Kemudian ketika makan kita sama-sama di dalam Kristus, satu tubuh. Kalau satu tubuh, saudara bayangkan seperti Rasul Paulus menjelaskan tentang gambaran tubuh Kristus itu kan satu sama lain kan pasti terkait, saudaraku, ya kan? Terkait, saudara kan tidak mungkin dengan sengaja menyakiti bagian tubuhmu yang lain, kan tidak mungkin. Kalau sadar, ya, kalau sadar bahwa kita ini satu tubuh. Memang kadangkala ya pada waktu mukul paku ya, kita mau mukul paku ya, mau nancapkan paku, kadang-kadang lengah, kurang hati-hati, ibu jari kita kena palu. Nah, apakah kita marah kepada tangan kanan yang melukai tangan kiri, jari tangan kiri kita? Kan ya enggak, kemudian seluruh tubuh itu mengurusi akan jempol yang berdarah karena dipalu oleh dirinya sendiri itu, kan begitu, saudara. Langsung mulut menghisap darahnya, kemudian tangan yang satu yang tidak sakit ini sibuk mencari obat, ya, betadin atau apa, Hansaplast atau apa, ya kan? Itu yang terjadi seharusnya. Bisa terjadi konflik di dalam tubuh Kristus, tetapi kesudahannya adalah seperti itu. Kalau terjadi benturan yang menyebabkan salah satu terluka, itu yang lain-lain menyadari bahwa ini adalah kesalahan kita semua, tidak hati-hati, sehingga kita melukai akan bagian tubuh yang lain. Paham ya, saudaraku ya? Itu maknanya. Perjamuan kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita senantiasa bahwa kita ini sesama umat tebusan, kita ini satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan pada waktu dia hidup di atas muka bumi kan tubuhnya seperti tubuh saudara, tubuh saya. Kalau dicubit sakit juga, saudaraku. Jadi kalau tubuh Kristus itu ada yang disakiti, ada yang menderita, yang lain ikut menderita, saudara. Dan itu bukan hanya di dalam satu gereja lokal, yaitu satu di dalam kesatuan iman, ya, iman rasuli. Kalau kita tahu bahwa itu adalah sesama anggota tubuh, maka ada satu perasaan tubuh itu harus ada, saudaraku. Untuk itulah kita ini terus-menerus harus melakukan perjamuan suci. Kita perjamuan suci kan harus terus dilakukan, saudara. Untuk mengingat bahwa roti itu adalah satu dan itu dipecah, masing-masing kita mendapat bagian dari roti yang satu itu. Saya berharap saudara nangkep akan sedikit renungan tentang perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus berkati.